Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izu Prahesti. Di sini saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam kelas D. Saya akan sedikit menjelaskan dari modul 5 yang bertemakan manajemen media massa guna untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen siaran. Oke, kita mulai. Pembelajaran pertama yaitu tentang manajemen sumber daya manusia dan manajemen produksi media massa. Sumber daya manusia merupakan bagian penting dalam organisasi. Sejak lama, para ahli organisasi mengkaji hubungan manusia dan organisasi. Manajemen sumber daya manusia pada dasarnya menjalankan fungsi-fungsi manajemen, yaitu yang pertama, perencanaan, pengorganisasian, yang ketiga, penggerakan dan pengendalian dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Sedangkan fungsi manajemen sumber daya manusia adalah yang pertama, rekrutmen, yang kedua, kompensasi, yang ketiga, evaluasi dan manajemen kinerja, yang keempat, promosi, yang kelima, pengelolaan relasi, dan yang terakhir yaitu perencanaan sumber daya manusia. Oke, next. Dalam manajemen sumber daya manusia, satu organisasi termasuk organisasi media massa melakukan rekrutmen pegawai baru sehingga organisasi memiliki sumber daya manusia yang diperlakukan organisasi tersebut. Selain itu, menyusun skema kompensasi berupa penggajian, pemberian insentif dan bonus. Manajer sumber daya manusia juga akan melakukan evaluasi dan manajemen kinerja sumber daya manusia yang dimiliki organisasi, sehingga di dalamnya akan ada upaya untuk mengatur dan mengendalikan kinerja sumber daya manusia. Sejalan dengan itu, maka akan ada promosi dan demosi. Promosi diberikan kepada pegawai yang berprestasi dan berkinerja baik, sedangkan demosi dilakukan pada pegawai yang kinerjanya buruk dan tidak menunjukkan prestasi yang memuaskan. Oke, adapun fungsi pengelolaan relasi akan berkenaan dengan relasi pada pegawai sebagai individu dan pegawai sebagai kelompok yang biasanya dalam bentuk sumber daya manusia. Sedangkan fungsi perencanaan akan berkenaan dengan rencana kebutuhan sumber daya manusia organisasi. Selanjutnya, manajemen produksi yang di dalamnya ada manajemen operasi dilakukan untuk perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian dalam menghasilkan produk. Dalam produksi ini dibedakan antara sumber daya internal dan sumber daya eksternal organisasi. Dalam konteks media massa cetak, produksi menggunakan sumber daya internal, misalnya dana dan sumber daya manusia, namun juga menggunakan sumber daya eksternal seperti kertas dan tinta untuk mencetak media tersebut. Oke, untuk selanjutnya pembelajaran kedua tentang manajemen keuangan dan manajemen pemasaran media massa. Next. Manajemen keuangan menjalankan fungsi yang pertama yaitu kegiatan mencari dana, yang kedua kegiatan menggunakan dana. Sedangkan keputusan yang diambil manajemen keuangan pada dasarnya ada 3. Yang pertama, keputusan investasi, yang kedua keputusan pendanaan, dan yang ketiga keputusan dividen. Adapun tugas pokok manajemen keuangan adalah memaksimalkan laba dan meminimalkan biaya. Di sini berlaku prinsip dasar ekonomi, yaitu menggunakan biaya seminimal mungkin untuk memperoleh laba sebesar mungkin. Oke, tentu saja nih, tugas-tugas pokok dalam manajemen keuangan itu hanya akan bisa dijalankan bila manajemen keuangan satu organisasi menjalankan tugas-tugas utama manajemen keuangan. Apa sih tugas utama manajemen keuangan? Yaitu tugas utamanya adalah yang pertama, peramalan dan perencanaan. Yang kedua, keputusan investasi dan pembiayaan. Yang ketiga, pengkoordinasian dan pengendalian.
Dan yang terakhir yaitu interaksi dengan pasar modal. Dalam manajemen pemasaran, hal yang pertama kali perlu dilakukan dalam membuat perencanaan adalah melakukan analisis lingkungan. Ada tiga lingkungan pemasaran, yaitu yang pertama lingkungan makro, yang kedua lingkungan mikro, dan yang ketiga lingkungan organisasi. Lingkungan makro dan mikro merupakan lingkungan eksternal dan lingkungan organisasi merupakan lingkungan internal. Berdasarkan hasil analisis lingkungan pemasaran itu, kita bisa menetapkan strategi pemasaran yang akan dilakukan. Ada beberapa pilihan strategi yang bisa kita gunakan, yaitu jam strategi atau strategi lama dan baru. Di samping itu, dalam manajemen pemasaran juga perlu dilakukan pemosisian produk. Pemosisian itu dilakukan dengan pertama kali menyusun peta positioning. Tak kalah pentingnya juga melakukan pengendalian pemasaran, yang langkah-langkahnya: yang pertama, penetapan tujuan; yang kedua, penentuan standar; yang ketiga, pembandingan hasil dan standar; dan yang terakhir yaitu melakukan koreksi dan pembaruan. Oke, sekian dan terima kasih. Itu tadi yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul qaul, ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.